Perkenalkan, nama saya Gaya Naswa dengan NRP 505925128. Kali ini saya menjelaskan mengenai fungsi informatif. Fungsi informatif biasanya itu bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi atau memaparkan sebuah data yang dibutuhkan oleh para audiens. Nah, tujuan dari fungsi informatif sendiri itu yang pertama adalah mengedukasi, lalu menyebarkan dan juga menjelaskan. Contoh fungsi informatif sendiri yang pertama itu ada saat dosen menjelaskan materi di kelas. Terus yang kedua itu undangan, karena biasanya undangan tuh memuat informasi yang dibutuhkan oleh para tamu undangan. Terus yang terakhir itu biasanya kalau misalnya kita beli sebuah produk, biasanya kan ada penjelasan mengenai berat ataupun isi ataupun komposisi. Nah, itu merupakan salah satu contoh fungsi informatif juga. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahendra Surahman dengan nomor NRP 025. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi. Yang pertama adalah fungsi persuasif, yaitu fungsi untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang. Contohnya adalah iklan produk dan kampanye marketing. Yang kedua ada fungsi hiburan. Fungsinya untuk memberi kesenangan dan hiburan kepada orang-orang. Contohnya ajakan rekreasi, stand up komedi, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi edukatif. Fungsinya untuk menekankan dunia pendidikan. Ya, contohnya ada komunikasi di ruang belajar, komunikasi di sekolah, dan komunikasi di kampus. Yang keempat, ada komunikasi sosial, yaitu komunikasi interaksi antar manusia. Nah, tadi udah dibahas sekilas soal apa itu komunikasi persuasif. Sekarang apa sih fungsi spesifiknya? Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Istabiner Hadiarti, NRP 50592511027. Mengutip dari Bambang dalam bukunya Strategi Branding 2020, ternyata fungsi persuasif itu sangat strategis. Tujuannya bukan hanya untuk didengar, tapi juga mempengaruhi sudut pandang, tindakan, dan hubungan antara komunikator dengan komunikan. Selanjutnya, teori komunikasi persuasif. Teori ini diantaranya ada teori perubahan sikap, konsistensi afektif kognitif, teori belajar, penilaian sosial, persepsi, keseimbangan, fungsional, dan juga distorsi kognitif. Nah, teori ini secara umum adalah strategi komunikasi yang dirancang untuk mengubah sikap atau perilaku orang lain. Halo, perkenalkan, nama saya Beran Agung Bartoramba dengan NRP 50592511029. Fungsi ekspresif merupakan fungsi komunikasi yang sangat umum kita temukan. Salah satunya pada saat kehidupan kita sehari-hari, seperti mimik wajah, itu merupakan salah satu fungsi ekspresif di mana kita tidak mendengarkan komunikasi itu tersebut secara verbal, tapi kita dapat merasakannya. Nah, di dalam dunia digital itu pun juga ada, walaupun kita tidak bisa melihat hal tersebut secara langsung orangnya, tetapi kita bisa melihat melalui seperti lagu-lagu di Spotify, membuat playlist yang mungkin menggunakan suasana yang galau, itu juga salah satunya. Kedua, seperti emoji-emoji yang itu bukan kata-kata, tetapi itu seperti menunjukkan suatu pesan ataupun ekspresi yang dapat menguatkan pesan tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Farah Aisyah Putri dengan NRP 50592511026 dan saya akan menjelaskan tentang fungsi ritual. Fungsi ritual sendiri adalah proses komunikasi kolektif yang menggunakan kata-kata dan simbol untuk menegaskan komitmen terhadap tradisi, agama, ataupun budaya. Fungsi ritual sendiri biasanya berhubungan dengan identitas kelompok. Contohnya yaitu ritual Tedak Sinten, upacara ngaben, atau ritual yang membentuk identitas kelompok itu seperti ospek pada universitas.